Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak negara untuk melakukan digitalisasi, tanpa terkecuali negara Indonesia sendiri. Jumlah penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai dengan 212 juta pengguna, atau setara dengan 73,7% dari seluruh populasi masyarakat yang ada di negara Indonesia. Dengan basis penggunaan terbesar mencapai dengan 14 juta pengguna dan diakses hampir dengan 85% generasi milenial dan generasi Z yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadikan internet sebagai salah satu media informasi yang paling berpengaruh yang ada di negara Indonesia. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan virus COVID-19 ini. Mulai dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sampai dengan PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pandangan pemerintah Indonesia ini dalam menangani COVID-19 ini tentu menimbulkan banyak pro dan kontra di mata masyarakat. Berdasarkan Spektrum Politika Institute atau SPI, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani virus COVID-19 ini berada pada angka 57,8%. Atau bisa kita katakan sebagai moderat. Namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan cara lebih mendengarkan opini-opini yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan pengaruh yang cukup besar, Twitter bisa menjadikan sebagai salah satu sarana untuk melihat tanggapan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini. Opini publik di Twitter dapat digunakan sebagai sistem pendukung sebagai pemilihan keputusan dalam membuat kebijakan yang tepat untuk mengendalikan virus COVID-19 ini, serta mengevaluasi dari kinerja pemerintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Next, itu ada penelitian terkait. Jadi kami menggunakan 10 penelitian yang terkait. Yang pertama itu ada ditulis oleh Prasetyo 2020. Dia menganalisa sentimen menggunakan SVM dengan normalisasi polikrenal. Yang kedua ada Hardy 2021, dia menganalisa sentimen menggunakan naive Bayes classifier. Yang ketiga ada FJ dan Damanik 2021, dia menggunakan metode support vector mesin dan multimodal naive Bayes. Yang keempat ada Gupta 2017, dia menggunakan model pendekatan berbasis Python. Yang kelima itu ada Hasan 2018, dia mengaplikasikan supervised machine learning algoritma seperti naive Bayes dan support vector mesin. Selanjutnya, penelitian dari Hikmawan 2020, sentimen analisis publik menggunakan 3 metode, yaitu naive Bayes, support vector machine atau disebut juga SVM, dan KNN. Berikutnya, penelitian dari Samsim menggunakan naive Bayes algorithm, text mining, dan juga sentimen basis dokumen. Untuk penelitian dari Himawan, perbandingan akurasi analisis menggunakan random forest classifier, naive Bayes, dan SVM. Penelitian dari Gupta menjelaskan tentang analisis log dari India menggunakan metode Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning Classifier. Dan yang terakhir, penelitian dari Saleh, Understanding Public Perception, mengimplementasikan metode Natural Language Processing dan Machine Learning Models. Selanjutnya, terdapat 2 rumusan masalah yang akan kita teliti. Yang pertama, bagaimana sentimen netizen Indonesia terhadap pemerintah pada media sosial Twitter. Dan yang kedua adalah, apa saja sih parameter yang menentukan sentimen yang bersifat positif atau negatif. Kita memiliki 2 batasan dalam penelitian kita. Yang pertama adalah data yang digunakan adalah mengandung kata kunci dari Twitter adalah Corona dan pemerintah atau juga COVID dan pemerintah, dan dilakukan oleh pengguna Twitter selama masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan website Kaggle. Dan yang kedua adalah merancang sebuah model machine learning melakukan prediksi sentimen menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga perangkat lunak Jupyter Notebook. Jadi
Setelah melakukan ini, kita bisa menentukan prediksi sentimennya bersifat positif atau negatif. Next ada tujuan penelitian. Jadi kami mempunyai 2 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemerintah di media sosial Twitter saat COVID-19. Yang kedua itu untuk mengetahui parameter yang menentukan pandangan netizen Indonesia terhadap pemerintahan. Oke, yang next itu kemudian ada manfaat penelitian. Jadi kami ada 3 manfaat. Yang pertama itu memberikan informasi bagi masyarakat secara luas mengenai sentimen netizen terhadap pemerintahan di media sosial Twitter saat COVID-19. Yang kedua itu untuk menghasilkan model machine learning yang mampu mempelajari dan menganalisa sentimen netizen Indonesia terhadap pemerintahan saat COVID-19. Yang ketiga itu menghasilkan sebuah model machine learning yang dapat menjadi salah satu bantu pemerintah untuk mengambil keputusan atau kebijakan saat COVID-19. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai telaah literatur dari penelitian kami yang berpusat pada 3 teori, yaitu Statistical NLP, Naive Bayes Classifier, dan Support Vector Machine atau SVM. Yang pertama adalah Statistical Natural Language Processing atau NLP. Pendekatan statistik mengambil motivasi dari pendekatan machine learning dengan mengambil subset data dan mempelajari struktur dan perilaku yang mendasari input dan output. Namun, tidak melupakan prinsip dari Natural Language Processing itu sendiri, yaitu harus dapat menangani ambiguitas, ketidaktepatan, dan kurangnya data yang melekat dalam bahasa alami. Proses menemukan cara optimal untuk mengubah input yang diberikan ke output yang diinginkan dikenal sebagai supervised learning. Nah, beberapa komponen penting dalam pemrosesan statistical NLP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah korpus. Secara sederhana, korpus dapat diartikan sebagai kumpulan teks yang muncul secara alami untuk mencirikan suatu keadaan atau variasi dari suatu bahasa. Hal ini membuat perlu diperhatikannya 3 aspek penting dari sebuah korpus, yaitu ukuran, keseimbangan, dan representatif. Yang pertama adalah ukuran. Ukuran korpus yang tepat untuk digunakan sebagai sampel data tidak boleh terlalu besar, agar nantinya dapat melakukan rotasi dan tata bahasa dapat dipelajari dengan baik. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan dari korpus dapat dilihat dari kemampuan korpus untuk mewakili bahasa yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan library text block yang bekerja secara optimal pada bahasa Inggris, maka korpus harus memiliki penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Komponen terakhir yang perlu diperhatikan dari sebuah korpus adalah bagaimana kumpulan teks digunakan dapat merepresentasikan konteks pengambilan data. Contohnya, ketika kita mengambil data tweet dari Twitter, maka bahasa yang digunakan harus merepresentasikan orang yang sedang menggunakan Twitter. Misalnya penggunaan kata RT atau retweet atau lol atau yang diartikan sebagai laughing out loud. Kemudian, komponen kedua yang penting dalam penggunaan statistical NLP adalah part of speech atau POS tagging. POS dapat didefinisikan sebagai pemberian penanda berupa kelas sintaktik pada tiap kata dalam korpus yang telah melalui tahap pre-processing. POS tagging memastikan bahwa kata yang dipilih tepat untuk konteks kalimat yang akan diolah. Penggunaan konsep tagging yang paling umum dalam penggunaan POS tagging adalah pen-tree-band untuk korpus dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menghilangkan lexical dan synthetic redundancy. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu teknik klasifikasi pada machine learning yang didasarkan oleh Bayes Theorem yang memiliki rumus sebagai berikut. Probability dari A jika diberikan B sama dengan probability dari B jika diberikan A, lalu dikalikan dengan probability dari A, lalu dibagi dengan probability dari B. Pada Naive Bayes Classifier juga diasumsikan setiap fitur pada dataset yang digunakan hanya bergantung pada suatu kelas. Misalkan kita memiliki suatu dataset yang memiliki fitur-fitur independen, yang di sini kita gambarkan sebagai X1, X2, sampai X kesekian.
lalu kita juga memiliki kelas yang kita gambarkan sebagai Y. Maka kita bisa mendapatkan sebuah rumus baru dari rumus Bayes theorem yang sebelumnya, menjadi seperti berikut. Probability dari Y jika diberikan X1, X2, hingga X kesekian sama dengan perkalian dari probability dari semua X yang kita miliki jika diberikan Y. Lalu kita kalikan dengan probability dari Y, lalu semuanya itu kita bagi dengan probability dari semua X yang kita miliki, sehingga kita bisa mendapatkan rumus yang disimplifikasi sebagai berikut. Setelah mendapatkan rumus ini, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk melakukan klasifikasi terhadap data-data yang kita miliki. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah dataset yang memiliki fitur tinggi badan, berat badan, dan usia seseorang. Lalu untuk kelasnya, ini adalah untuk membedakan seseorang apakah terkena obesitas atau tidak. Dari situ maka kita perlu melakukan perhitungan probabilitas seseorang terkena obesitas jika diberikan tinggi badan, berat badan, dan usia tertentu. Lalu kita juga harus menghitung probabilitas dari seseorang tidak terkena obesitas jika diberikan tinggi badan, berat badan, dan usia tertentu. Maka dari kedua hasil tersebut kita dapat bandingkan nilai mana yang lebih tinggi. Misalkan probabilitas dari seseorang terkena obesitas jika diberikan fitur-fitur tersebut lebih tinggi, maka kita dapat klasifikasikan data tersebut sebagai orang yang terkena obesitas. Nah, yang terakhir adalah Support Vector Machine atau SVM. Metode ini berfokus pada pembelajaran statistik dan mesin dengan tujuan utama melakukan prediksi. SVM merupakan algoritma supervised machine learning yang mana komputer perlu diajarkan terlebih dahulu melalui dengan data agar dapat melakukan klasifikasi. Untuk melakukan klasifikasi dengan SVM ini, maka kita perlu menentukan dua buah support vector terlebih dahulu, yaitu titik dari masing-masing kelas yang ada yang memiliki jarak paling dekat satu sama lainnya. Pada gambar ini, support vector tersebut dapat kita lihat pada segitiga yang besar dan juga pada kotak yang besar. Lalu di antara kedua support vector tersebut, kita bisa menggambar sebuah garis yang disebut sebagai hyperplane untuk memisahkan satu kelas dengan kelas yang lainnya. Ketika kita menggambar sebuah hyperplane, kita dapat menemukan banyak garis yang memungkinkan. Tapi kita harus mengambil garis dengan nilai margin maksimal, yaitu jarak maksimal dari titik support vector ke garis hyperplane tersebut.